Ini setelah pembelian tiket, ini mau masuk langsung ke dalam ya. Kita beli tiket itu langsung dikasih gelang. Tuh, dikasih gelang. Terus setelah dikasih gelang, kita itu langsung masuk ke dalam area Taman Sari ini. Amit. Oh, ini gelangnya langsung dipakein ya. Terus langsung dipakein. Oke, terima kasih. Kalau di sini ada tempat. Mau pakai jasa pemandunya ini barangkali. Kalau mau diceritakan sejarahnya. Boleh Pak, boleh. Saya dari Demak Pak. Dari orang sendiri. Oh, sendiri aja. Oh ya, oke. Nama saya Eli ya. Gimana? Nama saya Eli. Oh, namanya Bapak Eli. Nah, suka cerita enggak? Boleh, silakan. Ke sini dulu. Oke, siap. Jadi kebetulan gini Pak, Taman Sari itu bagian dari Kerajaan Jogja. Nah, jadi Kerajaan Jogja itu kan kerajaan Islam. Nah, itu yang buat paket kerajaan Islam itu mesti ada keraton. Betul. Setelah keraton itu masjid, setelah masjid itu alun-alun dan selalu mesti ada kolam. Sama mungkin kayak Demak itu loh. Yang Demak kan terlalu panjang loh jaraknya loh. Nah, cuman kerajaan Jogja ini itu kerajaan yang terakhir berdiri di Pulau Jawa dan wilayah kerajaan di Jawa yang kan dulu belum bersentuh kolonial gitu. Karena dulu kerajaan ini berdiri itu karena Belanda supaya kerajaan Mataram Islam yang sudah lemah dan sempita kan wilayahnya dibagi dua, namanya Perjanjian Giyanti. Nah, tahun 1755 ketika kerajaan Mataram Islam itu masih jadi satu di Solo zaman Pakubono III dengan Pangeran Mangkubumi. Nah, beliau adik dari Pakubono II karena dikala kakaknya memerintah itu kan ditekan Belanda. Nah, disitulah akhirnya Pangeran itu dengan Belanda memberi perlawanan dari tahun 1746. Nah, 9 tahun kemudian di era pemerintahan Pakubono III supaya lemah dan sempita, nah, akhirnya wilayah kerajaan itu dibagi dua dalam Perjanjian Giyanti antara Pakubono III dengan Pangeran Mangkubumi tadi. Kemudian sebelum menemukan tempat, Pangeran Mangkubumi itu pamit dengan Pakubono III diberi perangkat gamelan. Nah, baru setelah menemukan tempat hutan break, dibangunlah keratonnya dulu. Cuman Islamnya Islam Kejawen. Penguasa Gunung Merapi, leluhurnya Laut Selatan diakui. Maka dalam buat keraton sama kayak Solo, pintunya utara selatan supaya tidak oleh gunung sama laut. Hanya Jogja dalam membuat konsepnya teritorinya lurus. Nah, ada satu garis imajiner. Jadi keraton itu makin simbol dari tanah di tengah. 2 km, 23 km ke utara Gunung Merapi, 27 ke selatan laut. Nah, makanya Jogja itu tidak pernah banjir karena airnya dari gunung, simbol dari ketinggian sumber air, simbol dari api. Laut selatan itu makili air dan rendah, makanya airnya dari gunung dibuang ke laut. 2 km ke timur Sungai Jode, 2 km ke barat Sungai Winomo. Makanya keraton Jogja itu dalam membangun diimbit gunung, laut, sungai. Setelah itu 2 km ke utara Tugu Jogja yang di tengah jalan itu makili simbol manusia, mengambil Hindu laki-laki lingga. 2 km ke selatan Panggung Kerapyak makili simbol dari manusia, mengambil Hindu perempuan yoni juga. Nah, timur keraton Sungai Jode, barat keraton Sungai Winongo. Nah, keraton itu diimbit gunung, laut, sungai, laki-laki, perempuan. Makanya Yogyakarta dari kata ajaran budaya, simbolnya keraton Jogja itu bertemunya orang dengan dunianya membentuk ajaran budaya. Sangkan paraning dumadi, maka orang itu lahir datang kembali ke tanah. 1755 dianggap selesai 1756. Berdiri tangan kerajaan Jogja dan Pangeran Mangkunegaran bergelar Sultan Hamengkubuwono Mataram Yogyakarta. Hanya dulu setelah perjanjian Giyanti itu karena belum punya tempat, beliau tinggal di Ambar Ketawang Gamping itu loh. Itu malah sebenarnya keraton lama, ini karena kayak sementara tak. Nah, nanti setelah itu terus 1756 berdiri kerajaan Jogja, Ambar Ketawang itu tinggal. Coba setelah itu kan masjid. Coba masih kalau ke Solo, di sana masjidnya juga masjid agung, sama kayak Demak toh. Jogja juga masjid agung itu loh, dekat keraton. Alun-alunnya dua, utara selatan. Karena pintu keraton itu kan depan alun-alun, Jogja Solo. Nah, cuman beda nama. Nek Solo Balai Kambang nama kolamnya, nek Jogja ini Taman Sari.
Ning Nyun Sewu setelah itu kan banyak simpati. Jogja belum sentuh kolonial, memperluas kekuasaan. Jadi konon Sultan Batu isinya sampai banyak ini Mas. Nah, makanya di samping kolam dibuatlah ini juga tempat tinggal para istri-istrinya itu loh. Ning karena beliau seorang panglima perang, kan waspada pertahanan. Makanya dulu dalam membuat taman ini sebelum rumah ini kebun bunga taman. Terus yang sebelah utara itu danau, tapi dibuat dari Sungai Winongo, kan di pinggir sungai dialirkan lewat Sungai Larangan itu yang tidak boleh untuk nyuci itu mandi, dibuat ini dibuang ke Sungai Jodi. Nah di dalam danau lah dibuat tempat tinggal para istrinya, tempat sholat, tempat bertapa juga kalau pengaruh dari Buddha. Dan ini dibangun selama 7 tahun, 1758 dianggap selesai 1765. Baru ini dipakai dari 1765. Memang sayangnya ini dipakai itu hanya bertahan sampai Sultan kedua. Nah, dan kebetulan ini dibuat wisata pertama kali tahun 1974 direnovasi pemerintah. Dan sebetulnya ini pintu belakang. Nah, kalau taman saya ini pintu utamanya nanti di sana menghadap barat, maksudnya Mekah Ini sayangnya di sana udah jadi banyak rumah penduduk. Nah, mulai tahun 1974 dipindah dari sini. Dan kemarin 2004 itu dari PBB dibawa ke laboratorium arkeologi renovasinya kan belum ada semen, batu batan, tumbuh halus, pasir kapur putih ini yang baru plester luarnya ini Mas. Dan kualitasnya tidak sehebat dulu, makanya udah banyak yang lu pasti loh. Nah, itu sedikit tambahan itu ada lampu listrik itu tambahan ini. Termasuk ini tambahan ini batu candi ini. Dan ini ada 4 bangunan, dulu fungsinya tempat untuk menaruh gamelan. Karena nanti setelah beliau mandi itu sebelum keluar, beliau raja itu naik di atas dulu. Nah, beliau naik di situ namanya Gapranggong sambil istirahat, mantau keadaan situasi. Rajanya melihat putra-putra menari, ini tempat nari, ini dulu tempat gamelan musiknya. Terus yang dipakai tempat tiket tadi, yang dipakai untuk raja istirahat, depannya pangjuan, sana untuk menaruh minuman, untuk istirahat para istri-istrinya. Nah, nanti setelah itu bersama-sama keluarnya lewat sana. Kan di sana ada tempat tinggal istrinya untuk makan siang bersama itu dengan perahu atau lewat lorong. Oh, kayak ide nang. Nah ini loh Mas contohnya ini, makanya plasternya banyak yang lupas gini loh. Nah itu karena. Dan kelemahannya juga ini tidak ada kedap air. Makanya nanti kalau Masnya kesini lagi itu yang tidak bersahabat bukan airnya tapi dindingnya berlumut. Makanya kadang airnya dikuras. Tidak ada tulang besi tapi yang bentuknya kotak gini ini mesti ada kayu. Ini kayu udah ganti loh. Kayu kita itu dulu kayu terbesi. Kayu terbesi itu yang dulu dipakai untuk bantalan kereta api gitu. Mungkin sekarang itu kayu munggur itu loh Mas. Nah nanti kayu jati itu yang bawa Belanda. Karena nanti Belanda kan membuat sistem kerja rodi itu loh. Nah nanti ada kultur stalter itu di samping. Belanda itu nanam tebu, tembakau, teh, kopi, kayu jati Belanda. Dan ini maaf Mas, ini kebetulan nanti mulai dari hari Jumat, ini kebetulan mau ada sedikit untuk pertunjukan nari itu loh. Nah, makanya ini maaf ini baru ini enggak ada dulu. Itu baru pertama kali ini Pak ya? Apanya? Acara seperti ini. Oh, udah sering. Sudah sering. Tapi ini pas pada masih kesini loh. Ini nanti besok soalnya mulainya. Nah ini juga tambahan kemarin tidak ada tulang besi Ini untuk bakar dupa kemenyan. Ini dibuat sangkar burung ini baru. Dasar kolamnya ini pasir ini. Dulu. Ya. Ini karena udah terlambat 3 bulan perkampungan akhirnya diplaster. Nah kemudian airnya kemarin 2004 itu diangkat dengan mesin. Nah ini mesinnya juga tambahan. Termasuk lantai merah itu loh tambahan. Ini namanya Unggul Binangun. Itu ada 3 kolam. Yang di sini namanya Unggul Kawitan untuk mandinya putra-putra beliau yang laki-laki perempuan. Terus yang di tengah itu namanya Unggul Pamuja yang untuk mandinya para istri-istri. Nah nanti setelah itulah beliau di atas tokonan mantau keadaan situasi. Nanti kalau beliau berkenan mandinya berdua di sana. Nanti beliau milih gitu loh. Ini kebetulan Mas, 2024 dikenalkan pada kita itu rempah-rempah gitu. Nah ini untuk museum rempah-rempah ini sebetulnya kamar ganti baju putra-putra
perempuan, putra laki-laki. Ini kemarin dari 2024 kenalkan kepada kita itu rempah-rempah yang dibawa Belanda awalnya ke Jawa itu ini. Belanda masuk di era Sultan Agung rajanya itu mulai tahun 1620 ini lah Mas. Ini kita ini. Kayak jahe, cengkeh, ini dipakai di sana untuk obat-obat kedokteran, kalau di sini untuk obat-obat tradisional juga untuk minum toh. Gula kita gula Jawa, nah itu dari kelapa. Nanti gula batu, gula pasir itu Belanda, karena nanti Belanda kan membuat negara atau kita atau India Belanda atau makanya pabrik-pabrik gula di Jawa itu mayoritas itu peninggalan Belanda. Nih Mas, panjangnya 70 meter, lebarnya 50, tingginya 15 meter. Nah ini dulu tempat tinggal para istri-istrinya dulu. Cuman ini dulu danau dulu. Nah di dalam danau ada tempat tinggal istrinya, tempat sholat, tempat bertapa, lorong. Nah nanti dari Mandi itu kalau mau ke sini bisa naik perahu atau lewat lorong. Nah cuman ini kena gempa hebat Merapi di era Sultan Agung itu 1867. Termasuk nanti bangunan Belanda, termasuk Candi Prambanan, Candi Borobudur, Tugu Jogja itu rusak. Nah baru setelah itulah Sultan pertama 1766 buat benteng keraton itu ada 1 km persegi. Nah ini sayangnya sekarang depannya jadi toko, belakang kampung. Di dalam benteng pohonnya beringin. Nah beringin itu falsafah raja itu melindungi banyak orang, memimpin orang banyak. Tapi yang bagus ini Mas, sawo kecik. Bukan ini sawo kecik, ini bukan yang merah, bukan yang coklat, yang merah ini sawo. Kalau yang coklat itu Manila. Coba Masnya kalau ke Keraton Solo Jogja itu mayoritas pohonnya sawo kecik. Ini karena dari kata baik, selalu baik, ditanam dalam lingkungan keraton supaya di lingkungan keraton itu yang dibicarakan yang berbau baik. Nah, bunganya ini Mas, kenanga itu supaya terkenang. Oh, kenanga ini ya Pak? Nanti satunya kalau ini apa tadi? Oh, nah ini melati itu ini yang seru nih. Ini bisa juga nanti Belanda juga mengenalkan. Itu mana? Kena kandil, cempaka itu. Oh yang itu ya? Nah itu karena kandil itu kan falsafah Jawa itu kan supaya terkandil dengan suasana keraton. Makanya kalau masih menghadiri pesta pernikahan itu pakai adat Keraton Solo Jogja itu di rambut perempuan dikasih bunga kandil supaya yang laki-laki itu kan terkandil-kandil terus. Nah ini Mas contoh ini kayu terembesi nih. Ini sebetulnya dulu dipakai untuk tradisi kalau Solo Jogja itu kalau hari-hari besar itu ada sesuatu dibawa dari keraton ke gunung. Ke laut namanya labuan. Nah dulu diangkut dengan ini Nih karena terus mulai dari 8, 9, 10 itu karena sudah ada kendaraan angkutan terus akhirnya dari keraton ke gunung ke laut itu diangkut dengan kendaraan dan di sana dicari apa yang lebih ringan loh. Makanya ini pensiun. Itu 1867 di era Sultan. Nah ini pernah di-sketch oleh orang Belanda ya, bentuknya kayak ini loh Mas. Ini kamar-kamar istri-istrinya, tempat tinggal istrinya. Ini untuk menyajikan makan. Terus ini dalamnya ada ruang makan. Ini kondisinya memang sudah terbengkalai Mas karena terus akhirnya terus lumut tumbuh-tumbuhan, akar-akar tumbuhan. Di daerah Temanggung itu kan ada daerah namanya secang. Nah itulah dulu minuman kita ya ini Mas. Dari secang ini apa istilahnya kayu secang. Karena teh itu nanti Belanda lah, belum cerita sampai situ. Nah ini pala, barang itu kita pala, ini tawa, ini asem itu di luar benteng asem. Benteng keraton itu loh, pohonnya itu supaya sebelum masuk keraton orang sudah merasa senang, terseksem. Satunya nanti tanjung, nah tanjung itu supaya tersanjung. Tuh piring, gelas itu Belanda nanti, kaca besi itu Belanda. Nah ini kalau di kita dibuat untuk obat-obat tradisional, jamu toh. Kalau di Belanda dibuat untuk obat-obat ini kedokteran itu loh. Nah, ini bumbu-bumbu dapur. Nah. Ini yang diambil Belanda itu. Nah, ini gabungan dari secang, temulawak, temugiri itu kan dijadikan satu namanya wedang uwoh. Nah, ini kurang ini masih ada kayak cengkeh barang ini Mas. Nah, jadi wedang uwoh itu loh. Tuh. Nah ini Mas, ini yang belum renovasi. Yang kolam tadi loh, ini dampak dari kayak itu gempa itu loh. Nah ini sempat terbengkalai. Ini di foto ya Belanda karena memang foto yang bawa Belanda atau setelah nanti kita. Nah ini Masnya tadi masuk dari sini.
Nah, ini tempat yang belakang tadi ya, Pak? ini tempat parkirnya. Nah, terus ini tempat istirahat rajanya. Kemudian ini tempat istirahat para istrinya. Ini yang bangunan kecil ini untuk menaruh minuman di sini nih. Nah, nanti setelah mandi kan keluarnya ke sini. Nah, baru bersama-sama ke sana dengan perahu atau lewat lorong. Nah, sudah setelah lengkap, baru tradisi budaya. Makanya kalau masih ke Solo, Jogja Solo itu kalau Maulud Nabi ada tradisi sekatek. Syahadatkan itu syiar Islam. Caranya juga dengan gamelan dibawa di bagi dua, dari keraton dibawa ke masjid. Nah, coba bunyinya sama. Cuma kalau Demak itu kan wayang karena Sunan Kalijaga. Nah, bunyinya kling klong kling Glung. kling klong. Itu udah didengar secara sama ya la ilaha illallah itu selama 1 minggu. Bahkan nanti Solo Jogja itu membuat gunungan tumpeng. Nah, isinya hasil bumi kayak ketela, padi, jagung, kacang segala. Nah, sugestinya itu sampai sekarang orang kan rebutan gunungan itu loh. Karena kalau mendapatkan sesuatu dari gunungan itu, misalnya kalau ditanam di sawah, di kebun kita tidak kena hama penyakit. Nah, itu sugesti itu. Itu yang tidak bisa patah itu sampai sekarang. Ini sama untuk bakar dupa kemenyan. Nah, 1765 Sultan pertama Jogja itu wafat. Akhirnya 1792 toh. Aku lupa. Dalamnya keraton itu masih tanah-tanah dulu Pak. Dibangun tuh ada Bangsal, Manguntur, Tangkir, Sri Manganti, Terajumas itu masih tanah-tanah. Karena supaya cepat-cepat diakui punya pusat pemerintahan itu loh. Nah, kemudian 1765 beliau wafat 1792. Sultan kedua melanjutkan, datanglah Inggris bukan Belanda, Raffles. Diajak kerjasama menolak. Nah, itu akhirnya Kerajaan Jogja itu telah perangnya dengan Raffles 1811, 1812. Sultan kedua ditangkap, diasingkan ke Pulau Penang, Malaysia. Nah, nanti putranya Bendoro Raden Surojo bertahta. Disitulah dimanfaatkan Belanda ta. Setelah perang lemah ta, nah dipersempit dibuat residen tuh. Sekarang dari Jawa Tengah itu kayak Pati, Rembang, Jeporo, Kudus, Blora, Kedu, Magelang, Muntilan, Temanggung, Wonosobo, Kebumen, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, sampai Madiun, Ponorogo, Pacitan. Nah, itu bagian dari kerajaan Jogja. Ini namanya Umbul Pangurah yang kolam pribadi Mas. Dan nanti kalau masih kesini lagi itu yang tidak bersapa itu bukan airnya, dindingnya berlumut lah. Nah, makanya kadang dikuras. Nah, ini kan barusan hujan kan dikuras. Nah, terus yang pojok-pojok itu sama untuk bakar dupa kemenyan. Nah, 1792 Sultan pertama wafat, terus kemudian datang Inggris itulah akhirnya perang 1811-12. Bangunan tidak dipakai, Sultan sudah diasingkan ke Pulau Penang. Nah, itu Sultan ketiga bertahta, putra Sultan kedua karena setelah perang lemah dipersempit Belanda dibuat residen tuh. Nah, ini contohnya Mas. Nih kan 2004 atau 2016 gempa pecah ini. Nah, ini umbul-umbul kalau hujan. Nah, ini makanya kalau kadang kesini masih tidak bersahabat airnya jadi dinginnya. Nah, ini tempat ini tempat kayak sauna. Nah, setelah mandi sebelum keluar istirahatnya di sini. Nah, ini juga pengaruh dari Jawa tadi loh Mas. Makanya walaupun nanti di Jogja itu berdiri Muhammadiyah itu sampai sekarang ini masih kayak tradisi budaya itu ada sesuatu dibawa ke gunung ke laut itu sampai sekarang masih. Nah, ini bunga kenanga, ini kandel, ini kenanga ini nih, ini bunga keraton. Nanti mawar melati ini bisa Belanda Mas. Karena nanti Belanda itu kan juga kita menanam pohon-pohon di kita karena setelah kita jadi negara-negara itu kayak ini loh. Pohon cemara yang identik dengan gereja Natal, palem yang identik dengan Paskah gitu loh. Makanya mawar Belanda itu terkenal negara bunga tulip. Tapi bunga tulip itu aslinya bukan dari Belanda, dari Turki. Itu malah. Dan ini pendek, ini bukan orangnya pendek loh. Mengajarkan sopan sangat ada perpaduan tuh loh. Kalau ini apa Pak? Mau nanya. Nah, ini boleh benar pintar aku lupa tuh. Dulu orang menghitung kalender itu kan dari peredaran bulan mengelilingi bumi, tahun Jawa. Nah, kita kan bumi matahari Masehi. Nah, tahun Jawa itu dinamakan Condro Sengkolo. Nah, Condro Sengkolo itu yang melambangkan watak binatang.
tumbuhan diabadikan dengan angka. Makanya dibacanya itu lajerin sekar sinesepil peksi. Lajer itu tangkai itu. Nah, kayak pohon itu diartikan angka 1. Sekar bunga itu bukan jumlahnya, diartikan angka 9. Sinesep itu kan burung makan bunga, itu perasaan, itu diartikan angka 6. Sedang peksi burung itu melambangkan angka 1. Nah, dibalik dalam membacanya dari burung 1, hitungnya dari burung 1691. 1691 Jawa, Masainya 1765 selesai dibangun. Tadi masih masuk kan ada naga berhadapan. Nah, itu 4 mata tak? Nah, itu dibaca catur nogo roso tunggal catur 4, naga 8, roso 6 tunggal 1, 1684, 1758. Itu perintah Sultan memiliki ini. Selesainya ini. Naik keraton ekornya melilit, sana Dwi Nogo roso tunggal Dwi 2, 1682, 1756 itu berdirinya Kerajaan Jogja. Apa? Di Demak itu juga ada kalender-kalender kayak gitu. Nah, cuman ini tempat ganti baju untuk para istri-istrinya. Makanya kalau perempuan ini sama. Kalau perempuan kan selalu berdandan, nah di samping pendek pintunya itu dibuat cerminnya dari air, bukan belum ada cermin. Supaya para istrinya kalau bercermin kan melihat ke bawah. Nah, maksudnya apa? Supaya hidupnya para istrinya diajarkan juga janganlah bercermin ke atas supaya tidak berubah jongkok. Nah, karena tadi lah yang bangun keraton Taman Sari dan dulu istri-istri Sultan dari wilayah yang dipersempit Belanda dibuat residen itu loh. Karena negara kita tuh yang buat Belanda tuh, yang mecah-mecah gitu. Hukum-hukum kita. Bahkan nanti setelah itu kan daerah-daerah itu plat nomornya sama. Coba ke Pati, Rembang, Jeporo, Kudus itu K, Magelang, Muntilan, Temanggung, Wonosobo, Kebumen itu AA, Banyumas, Purwokerto, Cilacap itu R, Madiun, Ponorogo, Pacitan itu AE, Jogja 35, Kota, Bantul, Sleman, Kulon Progo, Gunung Kidul itu AB itu. Maaf. Satu lagi Pak. Apa? Ini emang pintunya itu masih dari dulu seperti ini ya? Dari dulu, bahkan yang punya kota ini ada kusen gini ini kayaknya udah ganti loh. Terus mohon maaf Pak, ini kalau orang zaman dulu apakah, mohon maaf nih, nggak terlalu tinggi atau? Ya, ini maksudnya mengajarkan sopan santun itu loh. Ada perpaduan bangunan. Betul. Karena aku cerita tadi, keraton itu kan belum sempurna. Makanya Sultan pertama seringnya di sini dan ini kan tempat tinggal para istrinya Taman Sari kan karena banyak kan. Disitulah beliau sambil mengajarkan pada keluarganya peradaban. Makanya dibuat perpaduan bangunan. Ini faktor ini peradaban Jawa. Dulu Mataram kuno itu Hindu mas. Hindu itu abad 7 itu Sanjaya Prambanan. Kemudian Sailendra itu abad 8 Borobudur. Nah kemudian Hindunya itu laki-laki Rakyat Pikatan. Kemudian kawin dengan dinasti Sailendra itu Pramudawardhani. Ning adik Pramudawardhani tidak terima tak? Akhirnya berontak dengan Rakyat Pikatan. Lari ke Sumatera. Beliau mendirikan kerajaan Sriwijaya. Nah di akhirnya Pandi Sriwijaya besar. Kerajaan wilayah Jawa bisa ditaklukkan zaman Rakai Wirauri. Ini salah satu wangsa Jawa itu Erlangga menghindar ke Jawa Timur. Beliau mendirikan ke kerajaannya mendirikan kerajaan Kahuripan di daerah Malang. Nah, justru kena Erlangga Pandi besar, Sriwijaya bisa ditaklukkan. Ini karena Erlangga tidak punya anak jadikan raja, dibagi dua. Sebelah barat Sungai Berantas Kediri, sebelah timurnya Singosari. Nah nanti muncul tokoh Kenarok Kendedes, nah nanti setelah itu berdiri kerajaan Mojopahit. Nah nanti setelah Mojopahit runtuh 1476, baru berdiri kerajaan Islam kan Demak. Nah orang-orang Mojopahit kan lari ke Bali tak? Makanya sampai sekarang Bali masih hidup. Coba masih kalau ke Bali. Ini kalau di atas tempat apa Pak? Nah yang tadi raja itu mantau keadaan situasi. Masih mau penasaran boleh naik sana. Boleh. Boleh. Mau Awas lihat dari atas? aku Oh, itu tak ya? di sini aja. Oke, siap. Aku sudah terlaluan di sana. Nanti tak lanjutkan. Oke, sini saya mau lihat suasana di atas ya. Ada dulu. Ini seperti apa tuh? Di Jawa. Nah, jadi kalau di atas itu kita bisa melihat dari atas seperti ini ya teman-teman. Tuh. Masya Allah, ini zaman dulu
sampai sekarang, Mas. Dan kita bisa lihat ini di sisi sebelah kiri. Dan di sini sayang sekali ya. Untuk lampunya nggak terurus. Terus banyak coretan-coretan juga di atas. Masya Allah. Ini pernah ada kamera CCTV juga. Jadi kalau dilihat dari atas ya seperti ini. Tuh. Nah, setelah dari atas, saya mau ngabadiin foto dulu sebentar dari atas ini ya. Bentar. Oke, sudah saya abadikan. Ini sekarang saya turun. Oke, setelah dari situ kita lanjut kemana lagi nih Pak? Ya itu Hindunya itu, Kalamakara itu untuk menolak roh halus tuh. Baru saya mau tanya tadi. Makanya kalau masih ke Bali sebelum nyepi kan ada tradisi ogo-ogo. Oke, betul. Patungnya itu. Nah, ogo-ogo itu kan fungsinya untuk menolak roh halus tuh. Makanya dimakan itu loh. Untuk istilahnya mengusir hal-hal yang negatif. Makanya itu dipasang di sini, dibuat di sini di depan pintu supaya yang makan tinggalin tidak dihinggapi roh halus itu mengambil Hindu. Ini bunga teratai ini Buddha Sailendra abad 8. Baru Laksamana Chengho itu Cina gendeng. Yang Islam itu yang bawa Cina awalnya. Bahkan Raden Patah itu ibunya orang Vietnam. Neng ayahnya Brawijaya V. Raja Mojopahit terakhir nama kecilnya Jinbun. Nah, baru nanti di dalam buku sejarah itu kan setelah Mojopahit runtuh perang Paregreg sekitar tahun 1476 datang orang-orang dari Gujarat. Nah, salah satunya Maulana Makhlid Ibrahim ke Samudra Pasai, Gresik, ya, terkenal dengan Sunan Gresik. Tapi beliau istrinya juga orang Cina. Nanti melahirkan anak laki-laki dinamakan nama Jawanya Raden Rahmat, nama Cinanya Lin Pin. Nah, disitulah akhirnya Lin Pin dan Bin saudara mendirikan kerajaan Islam di Demak. Raden Jinbun bergelar Raden Patah, Lin Pin ke Surabaya jadi Sunan Ampel. Nah, itu. Nanti Sunan Ampel, baru Sunan Muria, Sunan Derajat, Sunan Bonang. Kemudian Sunan Bonang, muridnya Raden Mas Said putra Bupati Tuban yang jadi Sunan Kalijogo. Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Gunung Jati. Terima kasih semuanya. Nah ini Mas, yang kemarin dampak karena kita itu corona atau Corona. yang 2020 itu lah, ini Iya. yang ditutup ini. Oh yang ini ya? Ini masjid. Ini tempat tinggal istrinya yang digambar hancur, ini lorong. Ini di dalam danau. Ini danaunya hilang nanti. Nah, ini tempat tinggalnya. Karena beliau kan dalam buat belum punya apa istilahnya tempat duduk, tempat tidur itu loh. Makanya untuk sementara beliau tinggal di sini. Nah, ini pintu utamanya ini namanya Gapura Agung. Namanya Gapura Agung. Agung. Yang tadi panggung belakang ini Gapura Agung. Satu lagi Pak. Nah, Ini dulunya tempat apa? mana ini? Ini namanya Gedung Lopak-Lopak. Ini sebenarnya 2 lantai. Gedung Lopak-Lopak. Ini di atas yang dipakai untuk beliau istirahat, di bawah untuk persiapan mandi. Karena beliau itu kalau berkenan dari keraton ke sini itu dulu naik perahu gitu. Betul. Nah, lewat danau berhenti situ terus jalan. Masuk dari sini. Nah, baru sebelum masuk itu ke ini beliau istirahat di sini dulu.
Neng ini kena gempa nanti, gempanya sama kayak yang digambar itu loh. Oke, betul. Nah itu 8 bulan nanti Merapi. Nah. Coba kita ke tempat tidurnya aja, nanti kita ke sini lagi ya. Nah, ini masih boleh. ramai. Nah ini pohon kantil itu ini mas. Oh ini ya, oh saya baru tahu ini. Nah, ini kantil, ini kenangan. Nah, itu pohon keraton tuh. Sampai sekarang masih ada Pak ya, Masya Allah. Nah, pohon itu kan. Nah, itu asem itu Iya. supaya tersengsem. Nah, itu Supaya yang di luar tersengsem. benteng. Yang jelas itu kalau terkenal itu yang Boroto Utara itu pohon asem sama Tanjung tadi. Ini terus Belanda terus membuat negara Hindia Belanda di situ ta. Nah, di situ terus banyak pohon-pohon cemara itu loh, Mas. Nah, di situ akhirnya Sultan ketiga bangunan ditinggal. Salah satu putra Sultan ketiga itu Pangeran Diponegoro. Cuman ibunya bukan permaisuri itu, beliau putra tertua. Dan karena sudah menikah, nama kecilnya Raden Mas Ontowiryo. Karena sudah menikah bergelar Pangeran Diponegoro. Itu gelar loh itu. Sama kayak Pangeran Mangkubumi itu nama kecilnya Raden Mas Sujono. Beliau putra Amangkurat Raden IV. Mas Sujono. Mas Sujono. Ah, putra Amangkurat IV, adik dari Pakubuwono kedua, walaupun beda ibu. Nah, karena sudah menikah, Raden Mas Sujono bergelar Pangeran Mangkubumi. Ya, akhirnya mendirikan keraton Jogja bergelar Sultan pertama. Kalau untuk makamnya sendiri di mana Pak? Kalau Imogiri. Oh di Imogiri semua ya? Sultan Agung itu Imogiri. Oke. Nek Panembahan Senopati, setelah Joko Tingkir kan Panembahan Senopati, itu kota gede. Oke. Nah, Carik itu sekretaris. Untuk mencatat aktivitas dulu. Makanya kalau masih ke daerah-daerah di Jogja Solo itu kalau ada lurah itu bawahnya Carik. Tuh sekretarisnya dulu. Dan nanti Sultan ketiga ayah Diponegoro itu 1812, 1814 itu meninggal karena sakit. Nah, nanti yang diangkat jadi Sultan IV kan putra permaisurinya. Nah, ini ya sama yang lagi yang tadi itu ya? masih asri tapi ini karena Berarti ini sudah potongan-potongan aja Pak ya? Hah? Potongan-potongan Nah, atau? ya karena sudah rusak ya. Oh. Karena ini loh sering pecah-pecah nih loh. Oh iya iya iya. Nah, ini namanya Taman Ledok Sari. Taman Ledok Sari. Nah, ini yang dipakai itu bila mana kalau beliau berkenan bermalam. Ini kalau yang di sini itu hanya Sultan pertama. Karena itu Sultan kedua sebelum jadi Sultan itu beliau buat juga tempat menghibur hati itu loh. Ya, pesantren Warung Boto itu loh. Itu pesantren juga tapi itu kira habis kedua. Satu lagi Pak. Ini apa Pak ini ya? Oh ini cuma anu kok apa istilahnya karena kemarin udah nimbun tuh ya, nimbun karena renovasi itu akhirnya dikembalikan kayak dulu, cuman sampelnya gini loh, aslinya kayak gini loh. Iya, betul. Ini sempat nimbun tanah apa ya? Oh berarti banyak sekarang nih ditempatin rumah-rumah warga Pak Itu ya? nanti terus yang Fatel terus akhirnya banyak situnya hilangnya di situ loh. Iya. Nah ini namanya Gedong Madaran. Ini yang dipakai tempat untuk makan. Pakai untuk tempat untuk makan. Itu meja. Nah, nanti meja kursi itu Belanda. Nah ini mas, ini contoh kayu sisa dari tahun 1765. Ini loh kayu terem besi. Oh itu Pak ya? Makanya kalau aku ceritain betulnya kota itu ada kusen ini kan sudah renovasi tadi sebagian tanam besi sekarang. Kan tidak ada tulang besi ini untuk makan putranya, ini untuk menaruh makan, ini untuk makan rajanya. Ini lesian loh. Oh karena nanti apa kursi meja itu Belanda ini dari batu itu. Dan nanti Sultan ketiga itu 1812, 1814 meninggal karena sakit. Nah nanti yang diangkat dari Sultan IV kan putra permaisurinya Bendoro Ibnu Jaro. Ini dikala itu usianya baru 10 tahun. Disuruh Diponegoro jadi panglima pendampingnya kayak panglima perang toh. Ini patihnya yang menjadikan pemerintahan yang mulai kerjasama dengan Belanda. Kalau ini Pak sebentar Pak. Kalau ini sumur, oh ini baru ya? Oh saya kira ini. Sumur sekarang. Maksudnya sumur tua, tapi sumur sekarang nggak ada kaitan dengan Taman Sari. Airnya memang di situ air, karena sana ada sungai nanti.
Karena ini dapurnya ini loh. Dapur pasti ada air kan nih. Nah ini tumpunya ini pengaruh dari Belanda. Nah ini bangunan Belanda nih Mas. Nah ya kan, ada perpaduan tadi loh. Nah nanti soal tanpa yang lulus dulu ya, kendalian pemerintahan pabriknya kerjasama dengan Belanda. Baik Diponegoro dan sepaham lah, dia meninggalkan keraton, menemani neneknya tinggal di Tegalrejo. Lihat sini dulu Pak. Oh ini pembuangan ini Pak ya? Air ya? Dari sana kita belum di situ. Pembuangannya sampai sini. Oh ya. Ini pembuangan air. Nah ini aslinya ini dalamnya ini kemarin nih 1992 ini Pak. Nah nanti Sultan Patu yang mulai mengizinkan untuk berkebun para pembantunya di dekat keraton sana loh. Dan nanti Sultan Patu umur 10 tahun, kawinnya umur 12 tahun. Dan nanti umur 19 tahun itu jatuh dari kuda meninggal. Nah nanti putranya Bendoro Gatot-Meno usianya baru 3 tahun. Itu di era Sultan kelima yang umur 3 tahun itulah Belanda akhirnya membuat konsep tata kota. Karena negara kita yang buat Belanda tak sama kayak daerah lain. Demak enggak. Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo malah ada. Malioboro itu loh. Iya. Nah itu dibuat gedung pemerintahan di Gedung Agung, Benteng Vredenburg, kantor pos, jalan kereta itu paket Belanda mah. Nah akhirnya di Ponorogo yang sudah benci tak, kena imbas dibuat patok-patok untuk jalan kereta. Akhirnya di era Sultan V itulah 1825 di Ponorogo dengan Belanda memberi perlawanan. Nah ini mah, ini pesarean. Nah ini pesarean itu tempat tidur, sare bahasa Jawa. Nah cuman ini karena memang untuk sementara toh, atasnya dipakai matras kayak pelana kuda. Terus bawahnya itu untuk menaruh perapian, supaya wangi, anget gitu loh. Nah nanti terus akhirnya 1825 itu di Ponorogo dengan Belanda perang, itu perang besar tuh Mas. Dan Belanda kewalahan toh, Sultan kedua itu dijemput Belanda. Tujuannya untuk apa? Untuk meredam Diponegoro. Akhirnya dijadikan Sultan kelima lagi supaya dapat simpati. Tahu Belanda ini sudah tua, 1828 meninggal dunia, Diponegoro perang lagi. Belanda juga kewalahan, Belanda menunda perang Padri dengan Imam Bonjol. Baru pasukan Padang dibawa ke Jogja. Nah nanti saat itulah 1830 Diponegoro ditangkap, dibuang ke Benteng Amsterdam dulu Manado. Neng hanya Diponegoro dengan keluarganya. Makanya orang-orang Diponegoro itu kayak Kiai Mojo, Sentot Alibasa, membela Imam Bonjol ikut perang Padri. Berakhir 1835, baru Diponegoro dipindah dari Benteng Amsterdam ke Rotterdam Makassar. Nah nanti Kiai Mojo, Sentot Alibasa, Imam Bonjol dibuang ke Manado. Nah nanti dari 1835 itulah dari Sultan V, Raja Jogja terus akhirnya juga ikut istilahnya apa dikuasai Belanda lah. Kayak jadi boneka lah. Digaji nih nggak boleh punya pasukan perang. Belanda rugi besar, Belanda akhirnya membuat sistem kerja rodi tadi, yang kultur Stalten juga membuat jalan. Karena di tubuh Belanda itu terjadi pergantian gubernur Dendels itu loh Mas. Nah ini dampak Mas, maaf. Ini dampak gempa yang kemarin 2010 yang Mbak Marijan itu. Iya betul. Ini aling-aling namanya. Nih kayak sketsel itu Mas. Namanya aling-aling ya kayak sketsel itu loh. Nah kayak ini sebenarnya dulu kayak tempat sauna juga. Nanti setelah mandi ke masjid yang ditutup tadi terus ke istana para istrinya untuk makan siang bersama toh. Nah nanti salah satunya kan dibawa ke sini diberi kehormatan bermalam. Ini Mas apa? Bambu lah. Terus ini dikasih air. Ini untuk perapian. Ini juga dikasih air itu rajanya istrinya. Tapi di belakangnya dikasih sungai, dikasih air. Nah, yang ini supaya bisa menimbulkan gemercik air. Nah ini Mas, ini yang tadi loh. Lajering sekar sinesepek peksi ya. Lajer itu stangkai itu 1. Sekar 2 9, sinesep 6, peksi burungnya 1. 1 6 9 1. Nah, itu yang ada Jawa itu. Nah nanti airnya dari sini Mas. Ini ada aliran sungainya ada 2. Yang di atas, ini yang tembus. Ini aslinya ini Mas. Oh, masuk. Nah ini yang tembus ke dapur sana loh. Ini sungai airnya ada di sini loh. Tapi memang kalau diselidiki sudah airnya hilang apa salurannya itu loh.
karena tidak terlambat ya. Nah ini yang sungai tembus ke dapur sana. Terus nanti air yang di sini untuk toilet. Ini dulu kamar untuk ganti baju istrinya. Dan bila mana kalau dulu istri Raja ini melahirkan di sini. Ini toiletnya kayak gini mas. Nih. Tuh buang toiletnya di situ. Tapi langsung ke bawah. Makanya jumbleng, nah itu bahasa Belanda itu toilet itu jumbleng. Berarti jumbleng itu dari bahasa Belanda, oh nanti bahasa ini loh kayak gitu. Makanya jumbleng itu bahasa Belanda. Pit mundur. Ini tempat sapi tank Pak ya? Hah? Ini. Langsung ke bawah aja ya. Langsung ke bawah, bukan ini langsung ke bawah sana. Makanya jumbleng itu langsung jumbleng gitu. Nah, ini Belanda. Nah ini loker-lokernya, nih ini kan bangunan tipikal bangunan Belanda gitu. Nah ini untuk melahirkan, kalau istri Raja itu melahirkan gitu mas. Dulu, jadi aku cerita ini keraton itu kan belum sempurna itu. Nah nanti terus program ke-5 terus mulai dikasih kereta kuda. Tuh makanya di keraton kereta kuda namanya Kiai itu buat Belanda. Oh iya, namanya bisa kiai-kiai Pak ya? Nah, cuma terus akhirnya terus punya keraton dia makan kiai-kiai itu. Nah, ini tempat ganti baju untuk rajanya. Ini kondisinya udah terbengkalai kayak gini, Mas. Ini ada toilet juga sama lah kayak. Oh, yang di sini Pak ya? Nah, terus sultan kelima berakhir 18. Itu sama Sultan kelima 1823 berakhir 1855. Nanti Sultan 6 melanjutkan juga dikasih kereta. Tapi di Ranami itu terjadi gempa hebat Merapi. Ini dulu kamar ganti baju untuk putra yang diberi kehormatan di sini mas. Nah ini dampak kemarin ini 2006 ini makanya banyak yang pecah-pecah ini makanya air kalau tidak dilakukan nanti kolamnya airnya terus pengap kayak gitu semuanya hijau gitu. Ini kayunya udah ganti loh. Oh bukan kayu asli Pak ya? Yang asli tadi loh. Yang di sana tadi. Antara besi tadi loh yang itu sama ini. Ini asli mas, cuket nih asli nih. Oh yang ini ya? Nah ini asli nih, makanya kalau kita pakai besi tuh buat kanopi. Nah ini asli nih, ini kemarin 2010 itu waktu Merapi ada goncangan. Nah. Terus itu gedung Blawong, itu sebenarnya ada bangunan kayak tempat gamelan tadi mas. Ini kena hilang juga kena gempa. Nah ini sebetulnya ada pintu masuk dari keraton, ini namanya Gerbang Sari. Nah dulu dari keraton bisa lewat sini mas. Ini kalau lurus tembusnya sampai alun-alun selatan. Kan alunnya 2 nah. Nah cuman nanti terus Sultan ke-6 gempa 1867 Merapi. Nanti Sultan 7 itu yang disebut Sultan Kaya. Kenapa? Terus di era Sultan itu Belanda membuat negara Hindia Belanda. Tanahnya nyewa keraton. Dibuatulah gedung pemerintahan jadi Mekah itu gedung agung. Benteng Vredeburg, stasiun kereta, kemudian pabrik gula Madukismo, pabrik Srutu Rumah Tani, rumah sakit Kristen Bethesda, panti rapi Katolik, penjara, kemudian ini apa? Gereja-gereja, kemudian sekolah Kristen Bopuri Immaculate. Sultan itu kaya kan? Istrinya sampai 41. Nah, itulah ya akhirnya beliau membuat bangunan di sinilah untuk salah 41. Satu istrinya. Nah, tapi yang namanya tanah keraton itu yang berkuasa kan Sultan. Nah, nanti di era Sultan 9 ketika Jogja dipakai untuk pemerintah itu dibuat berdirinya Rumah Sakit Gajah Mada. Nah, baru tahun 1974 ini dibuat wisata, pindah ke Mbelak Sumur, sekarang jadi SMP 16. Nah, ini sebenarnya lurus tembusnya ke keraton kalau yang selatan. Tapi ini ditutup Pak ya? Nah, ketutup pendopo terus ketutup rumah sakit terus sekarang dari sekolahan. Nah, terus Sultan 7 dia buat tempat menghibur hati. Ini juga sama tempat jaga prajurit. Nah, ini yang prajurit sekarang juga masih ini mas. Iya. Nah.
Oh ini sekarang jadi tembus ke rumah sakit dan sekolahan ya. Tapi tertutup oleh tembok. Ini ada suara-suara anak sekolah. Kita bisa lewat sini. Nah. Dan kayaknya ada lombok di sini ya. So. Nah makanya Sultan 7 itu buat tempat penghiburan ini sekarang jadi hotel Ambarukmo itu. Ambarukmo Hotel itu. Nah itu taman tadi Sultan 7 untuk menghibur hati karena beliau punya kereta toh. Dan setelah akhirnya beliau kalau ke keraton ini kalau tradisi budaya kayak Isra Mi'raj, Maulid Nabi, Muharram itu baru ke keraton. Makanya keraton juga terus dimanfaatkan Belanda, direnovasi untuk penyambutan tamu-tamu Belanda itu loh, Mas. Makanya kalau masuk keraton lantainya merah itu. Tapi di situ akhirnya budaya barat masuknya di situ juga. Makanya kalau masuk keraton Jogja itu di samping apa gelas dari Italia, Prancis segala tahu. Sendok, garpu itu di situ mulai kaca. Kemudian nanti pabrik Belanda kan juga akhirnya membuat pabrik itu, tapi sayang hilang tuh pabrik baja itu di Jogja itu namanya. Di daerah mana Pak? Nah sekarang jadi Hotel Purwosani itu loh. Oh, itu namanya di jalan apa itu Purwosani? Itu di sebelah timur Malioboro itu loh. Ah. Itu ada Hotel Purwosani itu pabrik baja Belanda itu. Gedung Madaran. Nah, Madaran itu perut makan. Banyak peninggalan Belanda juga akhirnya terus nanti hilangnya terus karena terus akhirnya nanti perjalanan panjang tuh. Iya. Nah nanti terus Sultan ke-7. Nah nanti di era 7 itu budaya barat masuknya di situ loh. Jadi minuman keras, ya toh, dansa, pakaian begini, pesta masuk di situ. Oke. Bahkan nanti Belanda itu kerjasama dengan Cina. Nek Cina apa? Pabrik es batu. Tapi nek Cina perjudian juga akhirnya. Dan nanti mulai Sultan 7 itu putra-putra sekolah dengan orang-orang Belanda. Bahkan putra permaisurinya Bendoro Raden Sujadi itu sekolah di Belanda. Ada yang jaga nih. Hah? Ada yang jaga. Kelihatan. Biasanya yang sana tadi yang banyak itu loh. Iya. Nah, maka Sultan 7 itulah berdiri pergerakan itu 908 Budi Utomo toh. Orang-orang keraton tuh, Kang Sana, Kiai Ahmad Dahlan tuh Muhammadiyah. Oke. Tuh supaya budaya Islam itu tidak pengaruh budaya Barat dan meluruskan budaya Kejawen. Tuh. Nah, terus nanti budaya Barat masuk kembali itu di Jogja di era 7 itu kan atau sekolahan itu ya marching band. Tuh Belanda itu, karnaval itu Belanda, Pak. Dan nanti Sultan 7 berakhir 1921 jadi lama. Maaf kalau. Nah, nanti 1921 Sultan ke-8 itu bertapa. Coba ini 20 lumpur tuh. Nah, ini juga sama yang Lajering Sekar tadi. Sampai atas Pak ya? Ah, relief-reliefnya itu sama. Makanya Ini tadi namanya Gapura apa Pak? Gapura Agung. Gapura Agung. Yang tadi panggung. Oke. Oke, kita dalamnya sama, enggak usah tempat jaga. Tapi nek penasaran ya boleh sih. Ngintip sedikit. Aku sama kayak ini tempat jaga prajurit, cuman di belakang udah jadi rumah penduduk itu karena terus Sultan ke-7 itu membuat bangunan untuk keluarga pembantu. Kalau yang di sini apa Pak? Nah, ini sama di tempat jaga prajurit gitu. Oh, tempat jaganya ya. Nah, 1931 itu dalam pengobatan Sultan 8 dihadiri orang-orang Belanda. Itu marching band, karnaval itu Belanda. Terus Belanda menambahi pasar Beringharjo, Malioboro, itu gedung BI, BNI itu Belanda itu.
Dan Sultan 8 itu konon juga istrinya sampai kurang lebih ya 15-an lah itulah. Kan juga anggaran buat bangunan untuk keluarga pembantu toh. Ini sudah murni jadi negara Belanda. Makanya Sultan 9 itu nama kecilnya Raden Mas Dorojato, itu dari TK, SD-nya sekolah di sini dengan orang Belanda. Makanya namanya Hengki, nama Belandanya, Dorojato nama kecilnya, SMP-nya ke Semarang sekolahnya, SMA-nya ke Bandung, kuliah di Belanda. Nah, Mas Sultan 9 itu kuliah bener. Makanya beliau punya gelar sarjana ekonomi, juga punya gelar level mayor jenderal. Dan Sultan 8 itu kan di Ambarukmo itu, Mas. Kalau kegerangan tradisi biliar itu juga dikira itu, mulai biliar. Nah, nanti itu Sultan ke-8 1921 berakhir 1940. Dan di dalam negeri Belanda sana terjadi konflik dengan Jerman. Maaf Pak, Belanda mengalami kemundurannya di situ. Nih, ini yang bawa Belanda, Mas. Bentar Pak, itu kalau di atas apa Pak Nah, tempatnya? itu panggung itu loh. Tapi boleh kalau penasaran sana. Coba. Ini kemarin kena gempa atau Saya di anu besi itu loh. Kakaknya mau naik? Oh iya. Yuk, naik. Ya pun. Penasaran di atasnya nih, jadi kita bisa foto. Kakaknya dari mana? Dari mesin sandi. Hah? Magang, kita lagi magang. Oh di sini? Iya. Nggak di sini, di daerah Jogja. Oh dari Jogja. Jadi kita bisa lihat rumah-rumah warga di sini. Oh jadi sekarang ditambahin kayak gini supaya untuk nggak ambruk, kena dengan apa namanya, gempa bumi atau apa namanya itu ya, bencana alam. Tuh. Ini kakaknya dari sana semua, orang tiga. Iya, dari museum sandi. Namanya siapa? Boleh tahu namanya kakaknya? Aku Abil. Abil. Kalau ini? Zahra. Zahra. Ini? Vina. Vina. Iya. Oke. Salam kenal ya kak. Iya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Ini aku turunnya lewat sini aja ya. Kalau lewat sini nanti. Oh, lewatnya sana. Bisa. Tapi balik lagi kak. Nggak bisa nerusin ke sana. Coba. Kita ditunggu sama bapaknya. Tuh, ada yang bening-bening. Jadi ini dikasih besi itu supaya nggak ambruk. Yes. Ini turun. Nah, tadi bapaknya kemana? Kemana tadi? Oh di situ. Oh. Baru ke toilet. Awas kepala. Nah, nanti tuh Sultan 9 itu Jepang datang, Belanda kalah. Makanya Sultan 9 itu kan dikuasai Jepang kan akhirnya sudah kesulitan tadi Mas karena Belanda pergi dah. Nah, makanya dari mulai 9 itulah sampai sekarang itu enggak gaji abdi dalem. Enggak punya patih itu wakil raja, enggak pakai Ambarukmo. Bahkan supaya orang Jogja enggak kena romusa Jepang itulah beliau membuat selokan Mataram itu loh. Sungai membujur dari timur ke barat itu supaya orang Jogja tidak kena romusa Jepang dan supaya air Gunung Merapi itu tidak melimpah masuk dalam kota. Nah, ini sudah banyak pergerakan tak? Era 8 itu di Jogja juga ada taman siswa. Bangsawan itu semua Mas. Di Jakarta juga ada 3 serangkai. Ini kita tujuannya mau kemana Pak? Nah, yang bangunan yang tadi hancur tadi. Oke, siap. Ini kan kebun. Kita Betul, kan di betul. kebun, kita mau ke danau ini loh. Ke danau buatan itu loh. Betul. Sekarang banyak ini ya, rumah-rumah Nah, warga. ini yang kemarin datang ke sini ini William ini Ratu Belanda. Mengembalikan pusaka-pusaka di Ponorogo ini. Nah, ini Mas, ini akhirnya terus dulu pasukan perang toh. Nah, sekarang dipakai untuk pasukan upacara-upacara aja. Kalau tradisi budaya, Mbak masih ke sini
Itu Solo Jogja itu ada tradisi kayak itu. Ini keluar. Ini tempatnya di luar benteng yang pohon asem Tanjung Bila. Ya, Ada betul. kampung Bukisan, Nyutran, Jogokarian, Pawiro Taman. Ini pengaruh dari Belanda sudah banyak kayak pedang, sepatu, topi, barang itu pengaruh Belanda. Ini dulu tempat perahu jadi sekolahan Mas, ini daerah 9 nih. Karena beliau kesini naik perahu tuh jadi sekolahan. Ini daerah 9 nanti ini dampak limbah Pasar Ngasem daerah 9 nanti. Karena nanti 9 itu karena Jepang, akhirnya beliau tidak pakai ambarukmo, tidak dibom Hiroshima Nagasaki, kita proklamasi diminta Pak Karno Jogja itu bergabung. Ini tembok batas air yang barat, kebun, danau. Nih. Nah, akhirnya diminta Pak Karno bergabung, bersedia dengan syarat bisa merintah negeri sendiri Jogja, makanya gubernur daerah istimewa. Satunya Aceh, ini bedanya di sana dengan Pancasila, syaratnya dengan sila pertama ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, juga daerah istimewa. Nah, bedanya Belanda bonceng nikah Mas, kan di mana Serang tuh ya, Sumatera, Kalimantan. Kaos dari dilukis tuh. Oh itu ya Pak ya? Mau lihat Pak, boleh sana. Nanti aja Pak. Sana nanti nggak lewat sini. Oh nanti ke lewat sini? Itu tadi juga ada kaos dari bambu gitu loh. Oh oke. Dari serat, tapi kalau mau lihat ya boleh nanti. Nah ini yang ditutup tadi ini loh. Nah ini masjidnya tadi. Nah, Oh, yang ini namanya Sumur Gemuling itu karena bentuknya muter. Terus di dalamnya ada sumur. Gemuling itu kan muter itu supaya bisa melihat dari segala arah gitu. Nah, itu namanya. Aman aja Pak? Nggak apa-apa. Nah ini airnya di bawah jendela dan jendela itu dibuat 9. Itu kalau dalam Islam untuk simbol 9 wali toh. Tapi juga untuk melihat dari dalam lewat segala arah. Nah di atas untuk lakinya, bawahnya perempuan. Nah itu soalnya itu kan tempat tinggal tuh Mas. Betul yang di atas Nah ya. itu yang di atas itu toh. Maka kalau ada tempat tinggal itu masih ada tempat sholat. Ini karena hanya untuk keluarga kerajaan dan beliau memperhitungkan pertahanan. Nah dibuat muter itu kan supaya bisa melihat dari segala arah. Tapi karena juga beliau menghormati leluhurnya itu di sini juga dibuat tempat bertapa itu loh Mas. Nah nanti kalau beliau ke sini itu dengan perahu atau lewat lorong, nanti pulang lewat lorong. Nih masuknya dari sini. Oh, ini ditutup Pak? Oh dari sana ya? Iya. Oh gitu. Nah coba kita kalau ke atas ini. Nah setelah itu Belanda bonceng nikah teman. Nah, kan di mana di Serang, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Perang Puputan, Bandung, Lautan Api. Jogja itu tidak disentuh karena Sultan bilang kan punya gelar militer dari Belanda, selevel mayor jenderal itu loh. Nah Sultan IX itu yang menawarkan pakailah Jogja untuk pemerintah. Nah itu akhirnya banyak tanah-tanah. Ini ke sini dulu ya? Hah? Ke sini dulu baru pulang sini. Oh, Dia oke, sampai siap. depan sana. Tuh termasuk keraton dipakai untuk Gaberdia Gajah Mada Universitas. Tadi di sana dibuat pendopo rumah sakit Gajah Mada. Sekolah-sekolah di Jogja mayoritas yang negeri itu SD SMP itu bekas peninggalan kerajaan dan bangunan Belanda. Nah itu masih yang tempat bertapa itu yang. Oh yang di sana tadi? Tapi itu tutup itu karena kayak sakral itu loh. Nah dari mandi itu kalau beliau mau ke sini itu kalau jalan lewat lorong ini, terus kalau naik perahu berhenti sini. Ikut. Itu lagi sesi foto. Jadi di atas tuh bangunannya masih, itu sudah berapa persen Pak hancur tuh Pak kena gempa? Sudah lumayan banyak Pak ya? Lumayan parah, atapnya bolong semua. Bapaknya udah lama di Taman Sari. Baik, kebetulan aku lahir besar di sini, walaupun aku sekarang udah tinggal di sini.
Sudah tinggal di Bantul itu. Iya betul. Tapi mulai terjun ke dunia kayak gini nih tahun 95 lah. Ya 95 udah lumayan. Wah, yang wis 95. Nah, ini pintunya juga dua atau utara selatan. Supaya tidak laut, supaya tidak naik api. Panjangnya kurang lebih 70 meter, lebarnya 50, tingginya 15 meter. Ini di atas ini. Oh ini jatuh ya Pak ya? Nah, ini jatuh. Karena dulu setelah Merapi 1897 itu Krakatau. Krakatau itu juga meletus tahun 1882. Itu banyak cagar budaya di Indonesia atau Jawa ini yang rusak. Nah ini makanya fatal tuh ini. Nih, ini sebenarnya 3 lantai. Lantai bawahan yang dipakai untuk makan siang. Ini apakah nggak bahaya Pak kalau takutnya pas roboh atau gimana? Iya. Nanti ratu juga. Iya karena Aku cerita bahaya nanti kalau udah selesai tak cerita bahayanya. Ya jelas toh Mas. Dan ini kebetulan kemarin 2006 itu kena gempa Jogja toh. Kemudian 2009 direnovasi itu, ditambah besi itu. oh ya itu ya. Nah ini dulu ini lantai 2 ini. Oh ya. Dulu kayak ruang makan gitu Mas. Dari kayu tahun terus lantai 3-nya yang di atas tuh, tapi ini kemarin 2009 renovasi ditutup. Itu untuk mantau musuh gitu loh. Nah ini bekas kamar-kamar ini. Kamar-kamar para istri-istrinya ini. Tuh yang ditutup tadi itu loh, gembleng itu loh. Iya. Wah, parah banget ini Pak. Nah makanya ini sudah bekasnya hilang. Ini digambar tadi kan ada gambarnya ada. Nah, nanti bekasnya hilang itu yang ditutup tadi. Nah nanti 78 terus Jogja dibayar pemerintahan itu loh. Dulu abdi dalam itu sebenarnya punya prioritas Mas. Kalau mau jadi polisi, tentara, pegawai negeri. Ini mayoritas orang-orang abdi dalam di era 78 itu kan sudah karena budaya kolonial di era 78 terus pesta-pesta nggak mau kerja toh. Ini kemana nih Pak? Nah ini kan lantai 2 tuh ya ada tangga. Oh tebusnya yang ke situ ya? Nah ini kan lantainya hilang. Oke. Itu kemarin 2009 besinya. Tadi itu kita ke sana itu Mas, yang biru itu loh. Nah itu rumah sakit itu loh. Ya betul. Nah kan luas tuh ya. Nah ini kalau kadang kalau yang paling bahaya ini hujan deras Mas. Kadang airnya masuk lewat kikisan-kikisan dari air. Nah kadang nanti ini udah jatuh. Yang bata-bata itu loh. Nah anunya kuat Mas. Ini yang memang faktor gempa itu sering kayak. Kalau masih kayak gini kan masih mending Mbak, ini loh masih sedikit ini. ini memang baik tapi kuat. Nah ini pun sudah kayak gini juga dari dulu belum aku masih kecil ya kayak gini loh Mas. Ini loh. Oh tetap masih kayak gini ya, ini sudah lepas Nah, padahal. ini sudah lepas tuh ya. Ini sudah dari aku kecil nih Mas. Dan dulu kelihatannya pakai kayu kok Mas kerangkanya itu loh. Ini asli ini untuk menyajikan makan ada 4 nih 1, 2, 3, 4. Toiletnya di situ. Nah, terus kemudian Jogja di Sultan ke-9 itu bergabung Republik itu dulu istrinya masih 4. Kemudian setelah bergabung Republik tambah 1 jadi 5. Dan nanti mulai 9 itulah putra-putranya sekolahnya campur dengan kita. Makanya mayoritas putra-putra Sultan 9 itu ya istrinya 1 termasuk Sultan 10 ini loh Mas. Nih Mas, aku yang cerita lo ini sering jatuh, makanya kalau cerita sekarang masih kan kadang takut. Nah, itu kalau pas gempa hujan deras jatuh kayak gini. Masya. Padahal kalau orang-orang suka foto-foto itu suka lupa. Nah, itu suka bahaya. Nah, terus nanti kita mengadakan dibentuk kabinet parlementer, ada Perdana Menteri Ali Sastro-Amijoyo, Sultan 9 jadi Menteri Pertahanan, Panglima Perangnya Jenderal Sudirman dalam kondisi sakit-sakitan. Itu tadi temennya apa Mas? Nggak apa-apa man Pak. Soalnya kalau ini nggak bingung. Kalau enggak kita jemput aja nggak apa-apa.
Wah ini apa? Nah ini sekarang di dalam tanah, dulu dalam danau ya. Dibuat untuk jalan, airnya di luar, di bawah jendela. Nah, terus dibentuk kabinet parlementer tadi, terus kita makan dengan Belanda, Linggarjati, Renville juga diingkari, baru Jogja diserang. Makanya Pak Karno-Hatta itu diberikan ke Bukit Tinggi, Pak Dirman ke Wonosari, baru kita mengadakan rundingan, kita diwakili Muhammad Rum, Belanda Van Rooyen. Nah, akhirnya diakuilah secara resmi 49 Maret Jogja kembali dulu, itu artinya kembalinya Pak Karno-Hatta dari Bukit ke Jogja, jadi pada pemerintah lagi. Nah, Mirja Bunda, nah barulah secara resmi diakui 49 Desember, terus Pak Karno-Hatta itu dilantik jadi presiden di Keraton. Ini sebetulnya tempat bertapa Pulau Panembung gitu Mas. Ini kebetulan kayak disakralkan toh ya. Samanya nanti setelah itu terus Sultan Sembilan juga akhirnya duduk di pemerintah di Jakarta nah. Jadi wakil Perdana Menteri Sultan Syahrir, Menteri Pertahanan, Perekonomian, Pariwisata sampai wakil Presiden Pak Harto itu loh. Nah, ketika beliau jadi Menteri Pariwisata itu Jepang biar papasan perang teman. 1963 Ambarukmo itu disewa pemerintah dibuat hotel. Nah itu ada kamar nomor 313 ditutup. Itu bekas tapanya Sultan 78. Dan dulu Pak Karno itu diberi uang oleh Sultan Sembilan itu 6 juta gulden untuk bangun Jakarta. Nah mulai dari tahun 5 kembali ke Jakarta. Nah beliau seringnya di Jakarta juga. Jadi wakil Perdana Menteri Sultan Salim. Kalau ke keraton kalau tradisi budaya. Ini masuk Pak ya? Ini ditutup kalau malam Pak? Nah kalau hari-hari kalau ke taman kalau hari Jumat, Rabu, Kamis ini sepi. Oh gitu ya. Selasa lah. Tapi kalau Senin, Sabtu, Minggu, Senin itu ramai. Nah terus akhirnya depan tembok keraton jadi toko, belakang kampung. Nah itulah akhirnya karena memang perjalanan waktunya kayak gitu tuh Mas. Maaf kepala. Di sana perahu putranya, perahu rajanya di sana. Itu dermaga itu. Oh yang itu ya? Itu juga dermaga. Sana dermaga Pungangan, itu dermaga Manuk Beri, itu yang untuk rajanya itu. Mau lihat sana? Boleh? Ini sekarang sudah banyak-banyak rumah warga Pak. Ya kalau di Cerna tadi Mas. Iya. Tadi 78 tadi. Yang kita terus dari kapitalisme ke modernisasi tadi ya. Betul. Nah, terus perjalanan tadi terus marching band, karnaval, film. Orang pada waktu itu lupa diri gitu. Karena apa namanya? Kejayaan Belanda itu di situ loh. Bahkan Belanda juga membuat negara lagi di Suriname itu loh. Makanya di era 8 tadi loh, itu banyak orang-orang kita dibawa ke Suriname. Nah, tadi tempat tiket itu di situ. Ini Manuk Beri itu ada burungnya di atas itu, Mbak. Ini yang kemarin 2006 itu jatuh waktu ke Jogja itu loh. Ini burung patung di atas. Nah itu lemak perahunya. Gitu. Nah, makanya kalau masih pernah dengar ada lorong sampai laut selatan itu maksudnya lautnya di sini bukan laut Parangtritis. Iya. Danau buatan gitu loh.
Masih mau lihat kaos enggak? Enggak, langsung Ya, aja Pak. kita pulangnya ke lewat sini. Tapi memang kalau kita mengalami di era itu ya memang karena perjalanan waktunya kayak gitu, Mas. Bahkan yang paling fatal merusak itu ya manusia tuh ya akhirnya tuh ya. Bahkan nanti terus tanah-tanah itu banyak dijual belikan tuh ya. Karena seorang orang di luar Jogja itu kan banyak bekerja di Jogja atau Indonesia di Jogja tuh ya. Nah, dan akhirnya pemerintah juga mengeluarkan undang-undang juga tuh ya. Walaupun undang-undang di era Sultan di Jogja itu undang-undang parlementer itu kalau masalah tanah itu masih darurat agraria. Pak Karno juga akhirnya mengeluarkan dekret presiden kembali ke undang-undang 45 itu kan. Kalau atas tuh ukuran apa Pak ini Pak? Atas ini. Gimana? Oh sama ini ya? Nah, ini yang bukan ini kan Ini? simbol dari taman bunga. Oh, simbolnya ini ya? Nah, taman sama bunga tuh ya. Nah yang lajering sekarang yang tadi loh, ini loh. Nah nih kebun danau itu tempat tiket tadi masih. Oh, yang di sana ya? Sebentar. Hah? Itu ya ketiga. Hah? Yang tadi nggak tahu. Makanya tadi. Oke ya, kurang lebih seperti itu video singkat dari saya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.